punya gedung mewah hanya sebab membaca Alhamdulillah ketika tertimpa musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa ketika kita mendapatkan nikmat kemudian kita membaca alhamdulillah, maka itu sudah wajar, sudah lumrah, sudah biasa. Yang luar biasa lagi, yang lebih hebat lagi yaitu ketika mendapatkan musibah untuk dirinya sendiri loh ya, bukan musibah untuk orang lain. Jadi ketika mendapatkan musibah menimpa kepada dirinya sendiri kemudian mengucapkan alhamdulillah, inilah yang luar biasa. Adapun kalau misalnya ada orang lain ketimpa musibah, terkena musibah, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, ya nggak boleh. Nggak boleh kalau kita misalnya nih ada kecelakaan 2R, ya kan, kecelakaan. Terus kita baca alhamdulillah, kita selamat alhamdulillah, berarti kita seolah-olah mendoakan orang lain tidak selamat. Coba bayangkan, perhatikan, ada kecelakaan 2R, kita di sampingnya, tapi kita mengucap alhamdulillah kita selamat. Iya kita selamatnya, tetapi karena ada kecelakaan. Jadi kita harus membaca innalillahi dulu lah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, begitu aturannya. Ya, kemudian dalam hati ya, kita bersyukur kepada Allah karena kita selamat, begitu. Tapi jangan sampai itu disangkut pautkan dengan kecelakaan di sebelahnya atau kecelakaan yang dilihatnya. Adapun fadilah orang yang membaca hamdalah ketika mendapatkan musibah yang menimpa dirinya sendiri, maka hadisnya sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Musa Al-Asy'ari. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau Abu Musa Al-Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata waladul abdi qala Allahu li malaikatihi. Idza mata, apabila mati, waladul abdi oleh anaknya seorang hamba, qala Allah, maka berfirman Allah oleh Allah li malaikatihi, kepada para malaikatnya. Apa firman Allah kepada para malaikatnya? Qabattum walada abdi. Qabattum, telah mengambil oleh kalian, walada abdi, pada anak hambaku. Fayaquluna, lalu berkata oleh mereka para malaikat, na'am, iya. Fayaqulu, lalu berfirman oleh Allah Azza wa Jalla, qabattum thamrata fuadihi. Qabattum, telah mengambil oleh kalian, thamrata fuadihi, pada buah hatinya. Fayaquluna, lalu berkata oleh mereka para malaikat, na'am. Fayaqulu, lalu berfirman oleh Allah Azza wa Jalla, madza qala abdi. Lalu apa yang telah dibaca oleh hambaku itu? Fayaquluna, lalu berkata oleh mereka para malaikat, hamidaka wastarja'a. Hamidah, telah memuji oleh hambamu kepadamu ya Allah. Wastarja'a, dan juga dia membaca istirja'. Artinya dia membaca alhamdulillah. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam satu riwayat inna lillahi dulu. Ini khusus yang menimpa loh, yang menimpa dirinya sendiri, bukan menimpa orang lain. Jadi kalau menimpa dirinya sendiri boleh membaca hamdalah dulu, alhamdulillah, baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi kalau menimpa orang lain, ya kita harus istirja'. Istirja' adalah bacaan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu musibah sekecil apapun ya, sekecil apapun, tidak harus menunggu kematian. Fayaqulullah, lalu berfirman oleh Allah,
Ubnu li abdi. Ubnu, bangunlah oleh kalian wahai para malaikat li abdi untuk hambaku. Baitan pada suatu rumah, suatu gedung fil jannati di dalam surga. Wasammuhu, dan berikanlah nama oleh kalian hu pada bait, pada rumah gedung itu, Baitul Hamdi, dengan nama Baitul Hamdi. Jadi ada gedung di dalam surga yang sangat megah, sangat mewah, disebut Baitul Hamdi. Gedung ini khusus dipersiapkan, dibangun untuk orang-orang yang ketika mendapatkan musibah menimpa dirinya sendiri, dia membaca hamdalah dan juga istirja'. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mungkin aneh ya, agak aneh didengar oleh saudara-saudara kami mungkin. Lawang mendapatkan musibah kok malah hamdalah. Kan musibahnya menimpa diri sendiri, bukan menimpa orang lain. Ya, lah inilah yang paling berat. Lalu kadang-kadang mendapatkan nikmat saja sulit membaca hamdalah, apalagi mendapatkan musibah, malapetaka, bencana. Hadis ini menceritakan begini nih. Kata Rasulullah SAW, apabila anak seorang hambaku mati, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, wahai malaikat, apakah kalian ini telah mengambil anak hambaku? Malaikat menjawab, ya. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, kalau begitu kalian telah mengambil buah hatinya. Karena anak bagi seorang hamba adalah buah hati. Thamrata fuadihi. Engkau telah mengambil buah hatinya. Malaikat menjawab, na'am, ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya, apa yang dikatakan oleh hambaku tatkala hambaku itu anaknya diambil oleh Allah, meninggal, anaknya meninggal. Kemudian para malaikat melapor, hambamu ternyata memuji kepadamu ya Allah, hamidaka wastarja'a, membaca alhamdulillah dan juga membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah bangga. Allah berfirman, fayaqulullah ubnu li'abdi baitan fil jannah. Bangunkanlah oleh kalian wahai para malaikat untuk hambaku itu, untuk hambaku yang telah memujiku walaupun tatkala itu dia tertimpa musibah, bencana, malapetaka. Bangunkan suatu rumah gedung mewah di dalam surga. Dan namailah gedung itu dengan nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Coba, Baitul Hamdi artinya rumah pujian. Akhrajahu At-Tirmidzi, akhraja telah mengeluarkan pada hadis At-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 1021. Menurut penjelasan para ulama, rumah ini tidak hanya di surga. Jadi rumah ini juga bisa dibangunkan di dunia, tidak hanya di surga, karena maknanya Baitan fil Jannah ini bisa bermakna rumah fil jannati, di taman-taman, di taman-taman yang indah. Oleh sebab itu jangan lupa tatkala kita mendapatkan apapun dari Allah, maka ucapkanlah alhamdulillah, alhamdulillah. Walaupun toh bahkan mendapatkan musibah kematian sekalipun, kita membaca alhamdulillah, alhamdulillah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.